Quran mau jaga harga diri wanita. Ingat-ingat ya. Jadi Quran ini tidak ingin mempermalukan perempuan. Itu dia. Lalu disebutkan hunna libasul lakum. Istrimu adalah pakaian bagimu, antum libasul lahun, dan engkau adalah pakaian bagi mereka. Apa fungsi pakaian? Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi Salamullahi warridwan ala man azzama al-Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allama al-Qur'an. مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميع ما حوى وما اقتضى القرآن وفاز من تكلم مع الرحمن بالقرآن. ولا شافع ذا الأعلى لدى المولى عدا القرآن وشافيع مشفع ومنجي صاحب القرآن وماخل لا مصدق على من أعرض القرآن. فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. آمين آمين. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Saya mohon maaf karena minggu kemarin libur, saya sakit ya. Jadi tidak ada suara, jadi nggak bisa ngaji minggu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas perihal ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. 3 minggu yang lalu kita atau sebelumnya atau bahkan sudahnya kita juga sudah membahas syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dalam studi-studi dalam Quranic Studies atau ulumul Qur'an, ilmu-ilmu tentang Qur'an ya untuk memahami Qur'an, kalau ada redaksi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi sebenarnya Tuhan ini memanggil kita dengan panggilan yang sangat penuh cinta kasih. Kita ini orang yang punya iman sedikit saja sudah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ini orang yang imannya masih sedikit, masih belajar, masih ngaji, belum konsisten. Dia gampang terombang-ambing, gampang terpengaruh. Kalau ditanya puasa, gimana puasanya?
Alhamdulillah Pak, belum pernah tergoda. Belum tergoda gimana? Alhamdulillah belum tergoda sama yang namanya puasa. Nah, tapi dia sudah beriman sekurang-kurangnya. Relax bro. Oke. Nah, tapi di sini ada ya ayyuhalladzina amanu ini sebelumnya adalah pada ayat 172 orang yang beriman ini Allah perintahkan untuk makan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurillahi kuntum iyyahu ta'budun. Jadi makan dan minum itu Allah hubungkan dengan ibadah. Allah hubungkan dengan syukur. Artinya apa? Makan ini pun ibadah. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa Islam, khususnya Ramadan, khususnya puasa, ini hanya ibadah spiritual saja. Tidak. Ada kehidupan berkeluarga, bertetangga, berumah tangga, dan lain-lainnya. Kemudian pada 178 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hur bil hur. Ini sekarang perang atau penegakan kebenaran atau law enforcement, penegakan hukum setelah tadinya makan minum. Kemudian kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan. Itu 180 ya. Itu idza itu pasti, kalau in belum pasti. Idza hadara ahadakumul maut. Apabila datang kematian menjemputmu, pasti datang. Tapi in taraka khairan, apabila meninggalkan yang baik, belum tentu. Oke. Baru nanti Al-Baqarah 183 kutiba alaikumusiyam. Jadi perintah agama ada keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Adalah keliru kalau kita hanya ingin nampak saleh di depan Tuhan, ibadah saja, tapi tidak saleh kepada sesama manusia. Itu dia. Jadi ada dua kabel ya pada diri kita, hablun minallah dan hablun minannas, atau kablun minallah dan kablun minandas, karena manusia punya ndas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Di 2 minggu atau 3 minggu yang lalu menyambut Ramadan itu ya sudah membahas kutiba alaikum asyam. Ini yang diwajibkan siam. Oke. Niat puasa gimana niatnya puasa? Nawaitu kalian enggak ada yang niat kan? Nawaitu sauma. Nawaitu sauma. Niat puasa nawaitu sauma. Yang diwajibkan di sini siam. Aneh enggak menurut kalian ini? Siam ini menjaga imsak, menahan diri dari mubtilat, minal mahzurat wal mubtilat wal mamnuat, menjaga diri dari yang membatalkan puasa secara zahir. Apa itu? Makan minum dengan sengaja, berhubungan suami istri dengan sengaja, itu siam. Tapi kalau saum, ini puasa yang nggak batin, menjaga dari minal mubtilat yang membatalkan puasa, tapi secara batin, bohong, dusta, namimah, adu domba, mencaci maki orang lain dan seterusnya, itu membatalkan. Nah, yang kita niati puasa kita saum, bukan siam. Jadi niat kita sudah selangkah lebih maju ya daripada pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam studi-studi hadis dikenal bahwa niat ini mencakup 70% amal perbuatan manusia. Artinya segala sesuatu tergantung niatnya. Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa kana hijratullahi wa rasuli fa hijratullahi Rasulullah kan dia ila dunia isi wa mereka tunjungkuha fa hijratu ila man hajra. Oke. Segala sesuatu tergantung niatnya. Ini misalnya adik-adik ini ada yang SD, ada yang SMP ya. Niat sholat maghrib tapi pakai niat puasa, sah enggak sholat maghribnya? Betul, itu maka niat itu penting. Jadi misalnya Mas Aji niatnya menikah, misalnya, tapi menikah tapi niatnya main-main, jangan Mas Aji ya. Niatnya yang baik misalnya. Kalau Dita udah nggak usah niat, emang main-main ya, nggak ada intensi apa. Oke, itu dia. Pada hari apa setahun puasa? Enggak, ayyam ma'dudat, sebulan saja. Terus kalau ada kendala sakit atau apa, boleh diganti di hari yang lain. Tapi protokol bahwa antasumu khairul lakum, puasa tetap lebih baik ya. Kemudian setelah itu ayat 185 itu cerita tentang Ramadan ini Quran diturunkan. Berarti level kita naik dari sekedar puasa, membangun mindset dari syahrul juhdi naik menuju jihad. Jihad itu kan Ramadannya itu. Ini kita bangun mindset dulu. Juhdun ya, mindset. Ini mindsetnya apa?
Oh, mindsetnya saya imsak, saya menahan diri. Kalau di luar Ramadan digambarkan dengan mencaci maki, menghina, makan. Selama Ramadan dicitrakan dengan diam, menjaga lisan, tindakan, pikiran-pikiran yang negatif, ya buruk sangka dan lain-lain. Itu juhdun, mindset, mental diganti mindsetnya. Baru nanti jihad. Jihadnya apa? Ya puasa itu. Jihad ini pengendalian fisik, pendaya gunaan fisik semaksimal mungkin, bahkan berat ya. Tokoh dan masyakoh di sini, di mana? Di sini ada di Mu'jam Mufradat Al-Fadhil Quran atau di Maqayis fil Lugha ada tokoh dan masyakoh ya. Oke. Jihad itu puasanya fisik ya. Dulu perang Badar di bulan Ramadan, perang kemerdekaan, revolusi, proklamasi kemerdekaan juga Ramadan. Artinya Ramadan tidak ada alasan untuk kita bermalas-malasan. Tidur dari pagi sampai sore ya kan. Bangun-bangun menjelang puasa bikin status. Kok udah maghrib aja ya, padahal lagi semangat-semangatnya puasa nih. Nah, tidak begitu ya. Jadi puasa ini bukan, kalau Anda tidur toh Anda belajar jadi mayat, itu berarti Anda belajar mati ya kan, bukan belajar puasa. Oke. Kemudian Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ada Quran. Quran ini untuk diapain Quran ini? Ini adik-adik yang SMP ini atau SMA. Quran untuk jawab. Ayo ayo Mbak. Ya apa? Dibaca. Kalau baca Quran malam-malam setelah tarawih atau sore sebelum maghrib namanya tadarus. Betul. Tadarus itu artinya belajar, mengambil pelajaran. Maka mendaya gunakan akal untuk mempelajari Quran. Tadi kan jihad fisik, sekarang ijtihad. Ijtihad ini intelektual. Jadi berusaha memahami Quran, berusaha belajar. Maka tak salah kiranya kalau ada yang mengatakan Ramadan itu madrasah. Keluar dari Ramadan sudah pinter. Nah itu dia. Nanti puncaknya setelah itu wa idza sa'alaka ibadi ayat 187, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau ada yang bertanya hambaku kepadamu, jawab aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku jawab doa orang-orang yang kalau dia berdoa. Ini penjelasannya sudah minggu yang lalu. Berarti Ramadan ini bulan untuk memperbanyak doa. Maka Ramadan disebut syahrul mujahadah, bulan untuk kita melakukan pendakian spiritual agar hati kita online kepada Tuhan, tune in, klik kepada Allah ya. Nah itu dia. Jadi kalau ada di laptop atau di komputer, kalau tidak diklik pakai tetikus, tahu ya tetikus ya, pakai mouse itu kan gerak layar itu. Nah itu dia. Sudah ya. Nah rupa-rupanya dengan segamblang, seringan, semudah ini, ada sahabat Nabi yang masih menganggap Ramadan ini bulan untuk bertapa. Nah suatu ketika Sayyidina Umar, silahkan dibuka di Tafsir Ummahat ya, di 187. Ini Tafsir Ummahat ada, atau di An-Nukat wal Uyun ya, di Imam Mawardi ada. Kalau sebenarnya yang paling ummahat itu Tafsir At-Tabari. Karena semua itu santrinya Imam Tabari, Al-Qurtubi, Al-Baghawi, Ibnu Katsir, itu santrinya semua itu nanti, pengikutnya semua. Bil Fida bin Ali Ibnu Katsir ya, pengarang tafsir Ibnu Katsir. Oke. Itu nanti akan didapati keterangan terutama di Al-Qurtubi, karena Al-Qurtubi tafsir tetapi pendekatannya dengan hadis, riwayat-riwayat hadis. Itu Al-Qurtubi ya. Oke. Dikatakan begini, Sayyidina Umar menghadap Nabi setelah sholat subuh. Nabi, saya mohon maaf, saya melakukan kesalahan. Tadi malam maaf ya, saya berhubungan dengan istri saya menggauli istri saya. Kenapa? Sayyidina Umar beranggapan Ramadan itu bulan mendekatkan diri ke Tuhan, tinggalkan kehidupan dunia, seolah-olah begitu. Rupa-rupanya, nah itu sabab nuzul ya, ini disepakati di Tafsir Ummahat. Nanti turun ayat 187 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Wahilla lakum, dihalalkan bagi kalian semua lailatas siam, pada malam puasa. Oke, siam. Tidak pakai saum ya, pakai siam ya. Karena siam menghindarkan diri dari yang membatalkan secara zahir. Makan minum dengan sengaja, berhubungan dengan. Tapi kalau Anda makan minum ini dipaksa, diancam misalnya. Ayo makan. Kalau enggak kamu saya kasih makan kalian. Saya bunuh. Makan terpaksa makan. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Oke.
Baik, di sini kemudian apa yang dihalalkan ar-rafas? Rafas ini maknanya dua. Kalau di sini bertutur kata yang tidak pantas ini perkataan dua orang yang tidak pantas didengarkan orang lain. Nah, boleh dikatakan perkataan vulgar, perkataan intim mesra suami istri yang tidak layak didengarkan orang lain. Apalagi anak-anak kayak Bagas ya. Sebelahnya Bagas siapa? Siapa? Hafiz. Oke. Jadi sekarang masih kelas 2 SMK ya. Oke. Belum layak mendengar perkataan itu ya kan. Misalnya ada Bapak Ibu, Pak Sutri ya. Kalau sesama pria Pak Susu namanya, pasangan suami-suami. Ini kok berkata yang vulgar misalnya. Atau dengan kode-kode tertentu. Ini sebenarnya perkataan saya vulgar, tapi kedengaran di kalian pasti berbeda. Misalnya suami mengajak istrinya, ayo ho. Nah, misalnya, ya kan? Ayo ngerjain PR. Itu sebenarnya perkataan saya vulgar, tapi kedengaran di kalian saya bilang apa tadi? Ngerjain PR, berarti kalian anak soleh semua. Jadi kuping kalian hanya layak mendengar yang baik-baik. Kok nggak ada yang amin ini ya? Oke, wajah kalian bukan wajah soleh ini. Oke. Wajah yang jauh dari kesalehan, tapi Ramadan ini. Nah, itu dia. Makanya sehubungan dengan haji ada, kalau naik haji fala rofasa, jangan mencaci maki. Wala fusuqa wala jidala. Rofas itu malah diartikan mencaci maki. Kenapa? Itu perkataan yang tidak pantas. Nah, jadi Quran ini begini. Quran ini ketika menyebut sesuatu yang urusan pribadi, private sector, ini urusan yang personal, maka Quran ini menggunakan bahasa yang sangat sangat privat, sangat privacy. Terjemah 187 terjemah Depak ini apa? Bercampur, padahal bukan bercampur. Nah, berkata-kata, tapi bukan perkataan yang dimaksud adalah perbuatannya. Itulah Quran itu. Jadi sama dengan begini. Misalnya saya ada perkataan, saya pinjam motor karena Bagas bawa motor misalnya. Saya pinjam motor, apa maknanya? Motor dimakan kah? Kalau saya pinjam duit, duitnya dinaiki kah? Macam motor? Jawab him. No, oke. That's great, outstanding. Berarti minjem motor ini untuk dinaiki, dikendarai, minjem uang untuk digunakan. Saya minjem beras. Kalau beras ini untuk dinaiki juga kah? Tentu untuk dimasak, dimakan. Nah, kira-kira seperti itu yang dimaksud. Jadi bahasa ini memang digunakan untuk bahasa orang-orang yang mendayagunakan akalnya untuk generasi-generasi yang cerdas. Kok ada yang amin ya? Baik. Kepada siapa ilah nisaikum? Menurut Anda yang bernafsu ke pasangan itu suami atau istri? Jawab. Suami atau istri? Jawab. Belum tentu, langsung istri. Belum tentu. Tapi Quran katakan yang bernafsu suami di sini. Kenapa? Quran mau jaga harga diri wanita. Ingat-ingat ya. Jadi Quran ini tidak ingin mempermalukan perempuan. Itu dia. Lalu disebutkan hunna libasul lakum. Istrimu adalah pakaian bagimu, antum libasul lahun, dan engkau adalah pakaian bagi mereka. Apa fungsi pakaian? Oke, ini yang jarang berpakaian saja Ritonga. Demikian pula istri. Oke, apalagi fungsi pakaian? Misalnya Mbak Fatul. Fungsi pakaian ini, Mbak. Melindungi. Oke, sama ya, menutupi atau melindungi. Relax, bro. Kemudian mudin, ini Anda belum tahu dukun ya, ada dukun ini mudin. Oke. Jadi kalau anak-anak SMP atau SD belum tahu dukun, lihatlah mukanya mudin ini. Apa fungsi pakaian mudin? Oke, jarang berpakaian atau jarang mikir. Nawang ada kah? Nggak datang ya? Oke, karena Nawang nggak ada, Ishak, come on. Apa? Apa tadi katanya? Menutupi aurat. Oke, tadi menutupi aib ya. Oke. Jadi menutupi aib, menutupi kekurangan atau melindungi tadi ya. Juga pakaian ini sebagai pelindung dari panas dan hujan. Demikianlah suami menunaikan tugasnya sebagai pelindung. Nah, begitu ya, paham ya? Demikian pula istri. Oke. Kira-kira pakaian ini bisa menjadi perhiasan enggak? Ya, bisa ya. Oke, fungsi ketiga atau keempat. Berarti suami ini perhiasan bagi istri, istri perhiasan bagi suami.
Kalau perhiasan kira-kira sebaiknya perhiasan itu taruh di tempat yang terhormat atau di tempat yang hina? Yang terhormat ya. Oke, demikian seharusnya suami menghormati istrinya atau pula sebaliknya. Oke. Kira-kira pakaian ini bisa jadi tanda pengenal atau identitas? Tentara bisa kita tahu dari pakaiannya, polisi juga, betul ya. Koruptor bisa kita tahu dari pakaiannya, tahu ya, biasanya ada rompi oranye ya. Oke. Saya nunggu pimpinan parpol aja diseret KPK dia, tapi tidak ada yang berani. Oke. Abaikan kalimat itu meskipun benar. Nah, kira-kira tentara ini bisa kita ketahui dari pakaiannya? Betul. Jadi pakaian ini lambang kebesaran, lambang kehormatan. Raja diketahui dari pakaiannya, petani kita ketahui dari pakaiannya, ya kan? Penipu ketahuan dari pakaiannya, ya kan? Jadi pakaian ini identitas, dia juga lambang kebesaran, lambang kehormatan juga. Jadi Quran ini menceritakan fungsi suami istri yang tetap berlaku selama Ramadan, kecuali dari subuh, dari imsak sampai dari fajar, bukan dari imsak. Karena jam segini imsak juga. Tapi jangan pengumuman di masjid ya. Sekarang boleh makan minum kita di waktu Indonesia ini. Belum. Berarti sekarang imsak. Imsak ini nanti menahan. Oke. Nah, kecuali dari fajar ya. Dan boleh berhubungan suami istri normal kecuali di waktu puasa, yakni siam ya. As-siam halalakum lailatas siyam rafathu ila, kecuali dari fajar sampai maghrib. Nah, itu dia. Jadi makanya Ramadan ini menurut saya istimewa ya. Kita belajar menahan diri dari yang membatalkan. Yang halal saja ini boleh loh. Makan apa, minum apa, senjata itu apa? Senjata bahasa Inggrisnya, bahasa Jawanya degan ya, minum degan enggak apa-apa. Itu kan boleh, itu halal, tapi nunggu setelah dan maghrib. Berhubungan dengan istri boleh nunggu setelah taraweh Anda kok buru-buru banget setelah taraweh? Malu ke mertuamu nanti. Nunggu setelah taraweh atau tadarus malam ya. Ini ketahuan ya, memang betul ayat ini cocok banget untuk Udin. Dia tidak mampu menahan diri, maka wahilla lakum lailatas siyamir rafas ila nisaikum. Dia tidak mampu menahan diri. Masya Allah, Din. Maghrib langsung ya. Saya seharusnya takjil ya, betul ya. Apa, minum teh ya kan, gitu-gitu ya. Saya tidak suka minum es, jadi saya minum teh biasanya. Seharusnya begitu, Din. Masa langsung sama istri? Itulah isi otaknya Udin ya kan. Nah, betul Din. Enggak, di ilmu juga banyak lah ya, tapi ya ilmu yang itu juga. Oke. Baik. Perhatikan kalimat berikutnya. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah Maha tahu bahwasanya kalian, annakum ini kasih kalimat sungguh, kuntum tadinya tahtanuna. Apa tahtanuna? Apa artinya? Berkhianat. Kalau di sini di depak diterjemahkan kamu tidak mampu menahan diri. Khona, tahtanuna dari kata khona, khiyana. Kamu tidak mampu mengkhianati dirimu sendiri. Artinya kamu tidak mampu menahan nafsu sebenarnya. Nabirong ya, nafsu birahim. Nafsu itu baik loh ya, jangan katakan buruk ya. Kita lahir ke dunia gara-gara bapak ibu kita nafsu, betul ya. Kalau bapak ibu tidak nafsu, apa lahir? Manusia berbentuk seperti Maman misalnya. Oke, sorry Ustadz Maman. Oke. Seperti Ishak, misalnya bapak ibunya tidak nafsu. Ada lahir namanya Is. Jadi Ishak lahir dari nafsu. Oke. Tapi nafsu yang halal ya. Dan itu baik. Jangan katakan nafsu buruk, nafsu itu baik. Yang keliru, yang haram, yang menyimpang, yang menyeleweng adalah penyalahgunaannya. Nafsu makan baik kalau proporsional, tapi kalau berlebihan, makan ngebut sampai keselak sendok ya, nyangkut, jangan ya misalnya. Atau makan garpu sama sendok normal ya, di sini ada namanya rohim, sendok semua. Jadi sendok dua ya kan, atau dua sendok di kanan, dua sendok di kiri begini ya. Jadi sendok semua. Jadi ilustrasi enggak rohim Ustadz enggak gitu makanya kan. Ya kan, betul Him ya, Ustadz enggak gitu makanya. Kalau di depan umum ya kan, kalau sendirian ya ugal-ugalan. Oke. Jadi kalau sendirian makan itu langsung mangap dia piring begini. Ya kan? Biar cepat ya kan. Seperti masuk ke penggilingan, tahu ya? Healing tahu? Ini adik-adik semua healing tahu ya?
Healing tahu ya? Nah, healing itu Pak Sul, Pak To, dekat TBG itu healing ya, healingannya gabah atau padna. Kan masuk begitu kan? Oke. Seperti itulah kira-kira ekspresi makannya rohim ya. Oke. Baik, kita teruskan. Annakum takhtanuna anfusakum. Kamu mengkhianati dirimu sendiri. Kenapa berkhianat? Saya sebutkan 3 tafsirnya. 2 saja biar cepat ini. Nah, setelah lagi kita buka puasa. Oke, 2 saja. Mengkhianati dirimu sendiri, bernafsu tapi mengkhianati. Sayyidina Umar menduga, berhubungan suami istri, berhubungan badan, sexual intercourse itu haram. Ternyata halal. Kalau beliau menduga haram kok masih dilakukan, namanya apa? Namanya khianat. Maka Quran pakai bahasa khianat. Betapa cerdasnya bahasa Quran ini. Jadi ini ayat ini turun dalam rangka merespon pertanyaan Sayyidina Umar, atau kita lah secara umum ya kan. Tidak disebut Sayyidina Umar di sini. Tidak seperti pembelaan Allah kepada Siti Aisyah ya, Ummul Mukminin, ibu kita semua. Oke. Nah, atau takhtanun anfusakum itu begini. Kemudian maka redaksi berikutnya fataba, tobat. Kalau tobat dari jawab, betul Reza, dari kesalahan. Berarti tadi saya menganggap berhubungan suami istri di malam hari ini membatalkan puasa atau merusak saum, bukan lagi siam tapi saum. Merusak pahala atau kemurnian otentisitas puasa. Maka fatabah, bertobat, ya kan? Oke, atau Tuhan memaklumi ya. Wa'afa ankum, dan Tuhan memaafkan. Afa ini maknanya sebenarnya menghapus. Kalau perbuatan dosa itu sebenarnya ada titik. Ini kan kertas putih. Enggak putih ternyata ya. Oke. Saya cari yang putih aja. Ini misalnya ini. Ini misalnya kertas putih nih. Ini kertas putih. Gambaran dari hati kita. Lalu kita berbuat dosa, dicoretlah 1 titik hitam. Ada titik enggak ini? Mas, bagaimana menghilangkan titik hitam ini? Bagaimana caranya? Caranya dihapus. Dihapus bahasa Arabnya afa. Afa itu menghapus itu. Makanya ada amalan yang di puncak nanti Night of Miracle, Lailatul Qadar ya. Itu ada Allahumma innaka afuwun. Oh God, you are the forgiver. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. You love to forgive. Fa'fu anni and please forgive us, forgive me. Iya kan? Tuhan, engkau ini maha pengampun. Ini maha penghapus maknanya. Tapi yang dimaksud titik hitam dalam hati atau dosa. Jadi di hati ya, titik hitam itu perlambang dari dosa ya. Jadi an-nuktah fil qalb. Kemudian engkau gemar, engkau cinta, engkau senang memaafkan, maka ampunilah saya, fa'fu anni ya. Kalau baca bareng-bareng, fa'fu anna. Baik, kita kembali lagi. Jadi sebenarnya kutiba alaikumus siyam atau kutiba idza hadara ahadakumul maut, atau di 178 kutiba alaikumul qisas, atau ya ayyuhalladzina amanu kutiba kulu minat thayyibat di 172. Ini panggilan sangat penuh, the most endearing way from our Almighty God to address us as His creation, to address, untuk menyapa kita sebagai makhluknya. Itu cara paling the most endearing way, cara paling penuh cinta kasih ya. Ini kan keren sekali. Orang yang imannya sedikit dipanggil, hai orang-orang beriman. Padahal imannya baru puasa aja ini kan. Yang tadinya belum pernah tergoda ya kan. Alhamdulillah Pak, belum pernah tergoda. Tergoda gimana? Belum tergoda sama yang namanya puasa. Terus pokoknya beriman saja. Pendosa dipanggil, wahai hambaku. Itu di Az-Zumar 53. Qul ya ibadiyalladzina, wahai hambaku yang melampaui batas. Nah, ini kan panggilan penuh cinta kasih semua. Artinya kalau dihalalkan berhubungan suami istri di malam hari, itu menunjukkan cinta kasih Tuhan kepada kita. Maknanya puasa ini bukan kita jadi malaikat, jadi pertapa, tidak, kita tetap jadi manusia. Oke, sudah paham ya. Nah, atau makna yang kedua, khona tadi itu, in kuntum annakum takhtanuna anfusakum. Kau mengkhianati dirimu sendiri atau ketetapan Tuhan untuk dirimu sendiri. Kau mengkhianati, ya dia kan dia enggak tahu. Ini saya enggak tahu, ini saya anggap haram tadinya berhubungan suami istri, ternyata boleh. Atau kalau tadinya sebenarnya boleh, lalu saya mengharamkan untuk diri saya sendiri, berkhianat enggak namanya? Allah bolehkan kok dia haramkan untuk dirinya, betul ya? Jadi Quran ini sudah prediksi segala kemungkinan pertanyaan otak kita. Saya ulangi, Quran sudah prediksi, sudah siapkan segala kemungkinan
akal atau rasio kita untuk bertanya. Tuhan sudah siapkan dengan redaksi alimallahu annakum kuntum bagaimana? Takhtanuna anfusakum. Fataba alaikum wa afa ankum. Apapun alasanmu berhubungan itu Tuhan tetap maafkan. Nah, itu dia. Kalau begitu sekarang gimana solusinya? Terus gimana ini? Fal'ana basyiruhunna. Kalau begitu sekarang temukan kulit dengan kulit, begini ya, basyiruhunna. Maknanya masa kulit ketemu kulit tok ini, Dit? Oke, memang ketemu kulit ya. Jadi sekali lagi Quran menggunakan bahasa yang sangat privasi, sangat elegan untuk menyampaikan apa ya? Menyampaikan hubungan atau kemesraan suami istri itu dengan basyiru. Kalau begitu sekarang basyiruhunna. Campurilah mereka atau bergaulah ya. Soalnya basar ini ba shin ro di mana di kamus Quran ini maknanya adalah kulit ya. Ya pertemukanlah kulit dengan kulit itu. Wabtahu ma kataballahu lakum. Dan carilah apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Apa ini? Apa yang Allah tetapkan untuk kalian? Apa? Ini sebelum nanti ada ayat tentang iktikaf ya. Apa yang Allah tetapkan? Nah, dugaan para ulama sebahagian adalah mengupayakan Lailatul Qadar. Tulis ya. Jadi yang dimaksud wabtaghu fi ma kataballahu lakum adalah mengupayakan Lailatul Qadar. Mengupayakan Lailatul Qadar. Oke. Sudah paham ya? Atau yang kedua begini, ini lebih menarik. Kalau upayakanlah apa yang Allah telah tetapkan bagimu. Bukan hanya Lailatul Qadar saja ya. Apa yang Allah tetapkan kepada kita selama Ramadan apa? Yang harus kita usahakan apa? Nah, baik. Nah, kemarin kita katakan Ramadan ini lokomotif. Tahu lokomotif ya? Kepala kereta itu mesinnya. Dia membawa gerbong. Gerbongnya bernama puasa, bernama tadarus, bernama sahur. Kemudian gerbongnya bernama sodako, gerbongnya bernama zakat fitrah atau zakat mal, gerbongnya memberi maaf pada sesama, menularkan, memancar-tularkan sebanyak mungkin kebaikan. Ini gerbongnya panjang sekali. Itu semua ketetapan Tuhan. Wabtaghu, carilah. Nah, itu makna yang lain. Atau makna ketiga. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Dan tuntutlah, carilah apa yang Allah tetapkan bagimu. Oke, ya betul begitu terjemahannya ya. Oke. Apa yang Allah tetapkan? Makna yang ketiga begini. Ketetapan Tuhan yang Allah tetapkan bagi kita adalah, ini kan dari tadi kan kata kutiba ya kan. Boleh makan, boleh gini, boleh menegakkan hukum, law enforcement, kemudian boleh warisan dan seterusnya dan lain-lain ya. Ini kata kutiba ini kan banyak sekali ini. Maka dari rangkaian kutiba alaikumusiyam, apa yang Allah tetapkan? Ramadan ini Quran, month of revelation ya. Kemudian Ramadan ini adalah bulan bermunajat. Atau dalam bahasa yang gampang, mari kita upgrade lagi jihad, juhdun, jihad, ijtihad, mujahadah. Itu dia. Baik, singkatnya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt al-abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan minum sampai nampak benang putih, benang hitam. Apa maknanya? Dulu begitu terbit fajar sodik ya, fajar yang pertama yang putih itu, benang hitam itu nampak kalau kita keluar rumah. Kenapa? Langit tidak ada polusi. Zaman dulu ya, langit tidak ada polusi, tidak ada pabrik. Jadi benang hitam kalau taruh di tangan kita ini kelihatan. Benang putih juga kelihatan. Maknanya apa? Langit belum ada polusi. Demikianlah faman syahida minkumus syahra ayat kemarin falyasumhu. Kalau kau lihat bulan, puasalah. Atau beridul fitrilah ya kan? Kenapa? Kenapa langsung kelihatan bulan itu zaman dulu? Karena nggak ada pabrik, nggak ada polusi. Kalau sekarang harus pakai alat bantu namanya teropong, alat kontrasepsi. Baru ngomong alat bantu sudah kontrasepsi, teropong Din. Masya Allah. Haji yang udah nikah santai aja, ini belum nikah, habis maghrib langsung berhubungan suami istri katanya, habis adzan. Itulah isi otaknya Udin ya kan, oke. Nggak apa-apa Mbak, ini pelajaran ya. Anak soleh kok Udin ini kan, santai aja, ya kan. Begitu Udin jalan-jalan ya kan, kemana depan mereka, Rohim sudah gini, nah beda. Rohim diam-diam tapi langkah lebih cepat. Oke. Maksudnya Rohim itu begini ke tiang listrik ya kan, ke tembok-tembok. Gardu, tahu gardu ya?
Nah, bukan kok orang din santai. Oke. Summa atimus syiyam ilal lail. Sempurnakanlah puasamu sampai malam. Atimmu, lengkapi, genapi. Berarti ini ya. Tapi setelah itu perhatikan ya. Wala tubasyiruhunna wa antum akifun, dan jangan kau gauli istrimu kalau kau masih akif. Kalau kau masih itikaf. Nah, jadi begini. Apa boleh ngobrol sama istri? Itikaf dilakukan ya. Kalau bisa malam, kalau tidak bisa siang. Kalau bisa semalam penuh, kalau tidak bisa sejam tidak apa-apa. Itikaf 10 hari Ramadan khususnya. Nabi ini pulang dan Siti Aisyah menyisirkan rambutnya. Jadi masih boleh ya berpegangan, berciuman apa. Tapi nanti begitu masuk masjid jangan. Itu itikaf ya. Orang begini, Pak, saya kan tidak mampu, saya tidak bisa itikaf. Saya pernah itikaf di satu masjid ya. Dan itikaf itu orang pada wajah mereka menyala ya, berseri, wajahnya bercahaya. Depannya layar HP ternyata. Ini itikaf apa kok begini? Seharusnya kan itikaf di HP itu, masuk ke dalam telepon genggamnya kan. Nah, itu tujuannya apa? Kita belajar sejenak meninggalkan kehidupan dunia dan memasuki medan magnet akhirat ya. Itu tujuannya sebenarnya. Nah, sedikit lagi. Kalau engkau akifuna fil masjid ya, beriktikaf. Tilka hududullah fala taqrabuha, itu batasan-batasannya yang kalau dekati. Kadzalika binallahu ayatina lakum. Oke. Nah, nanti di ayat yang lain kan akan ada atimmu kan? Ada walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum sebelumnya. Tapi kalau puasa dalam hitungan hari, tukmil, istiqmal maknanya. Kalau tidak bisa 29, 30 ya, kalau belum nampak itu. Tapi kalau sehari-hari, itu atimus syiyam. Kamu ilal lail. Summa atimus syiyam ilal, kau genapi syiyam ilal lail. Maka kata Imam Syafi'i, atimus syiyam ilal lail ini maknanya apa? Menyempurnakan puasa sampai malam apa maknanya? Dimulai dari niat setiap malam. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Malik boleh ya. Ini sudah kita singgung teman yang lalu. Oke. Kita sempurnakan puasa kita setiap hari, dan di sahur itulah momen untuk kita refleksi, kita renungi lagi. Ya, kurangan siapa, kesalahan siapa, gitu-gitu ya. Nah, maka atimus syiyam. Tapi menurut Imam Malik tidak begitu maknanya. Dan atimus syiyam ilal lail, sempurnakanlah puasa sampai malam. Kan malam kan dimulai maghrib, ya kan? Sempurnakanlah puasa. Ini tidak ada hubungan dengan niat. Karena niat itu, menurut Anda begini. Oke. Saya niat mau ke Surabaya. Itu niat saya sebelum berangkat atau ketika saya nyampe Surabaya? Jawab. Kata Imam Malik, enggak begitu. Atimus syiyam ilal lail. Sempurnakan puasamu sampai malam. Tidak ada hubungan dengan niat. Niat itu sebelum puasa. Makanya niat boleh setelah buka puasa ya. Sejak maghrib kita boleh sudah niat itu sampai sebelum adzan subuh, sebelum fajar itu. Nah, itu dia. Makanya di sini perbedaan dua, dan kita boleh ikut yang mana. Jadi ini pendapat ulama ya, sama-sama baik ya. Karena fil masjid ya tilawdullah taqrabu dzalik. Baik, ayat 188 itu tentang apa? Baca tentang apa? Mari. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Jangan merampas hak orang lain. Aneh enggak menurut kalian? Setelah puasa cerita tentang jangan makan hak orang lain. Tadinya puasa diantarai oleh ayat tentang doa. Sebelum puasa ayatnya ini tentang waris, kematian. Sebelumnya tentang kisos. Sebelumnya tentang ibadah ya, sholat. Sebelumnya tentang makan minum. Jadi agama ini apa ya? Tidak melulu urusan akhirat saja, ini urusan dunia. Kalau mau tahu agama itu urusan dunia lebih dominan daripada akhirat, mari kita lihat di Maqasidus Syariah. Nomor 1, hifdzuddin, menjaga agama. Dunia atau akhirat ini? Jawab, dunia atau akhirat ini? Katakanlah akhirat ya, oke. Hifdzul mal, menjaga harta. Dunia atau akhirat? Dunia. Satu saja yang untuk akhirat ini. Hifdzun nafas, menjaga diri. Dunia atau akhirat? Ini dunia, hak asasi manusia. Bahkan hifdzuddin ini menjaga kerukunan umat beragama. Oke. Lantas kemudian hifdzul mal, hifdzun nafas, kemudian apa lagi? Hifdzuddin ya. Hifdzuddin agama, hifdzun nafas, hifdzul mal, hifdzul akal, menjaga akal dulu.
Kalian memang tidak berfungsi akal ya, oke. Kalian yang ngelamun saja, ya, oke. Mari dimulai, ya kan? Oke. Belum liburan dia sudah mau pulang. Itulah sebidang dukun ya kan. Oke. Haskun ya kan. Baik. Berarti akal ini juga dunia, manusia, bukan Tuhan. Kemudian hifdzun nasl, keturunan. Ini pun untuk manusia, bukan Tuhan. Berarti dominan hifdzun nafas, jiwa, hifdzul mal, harta, hifdzun nasl, keturunan generasi, kemudian hifdzul akal, ini manusia semua, baru hifdzuddin untuk Tuhan. 80% agama ini, Islam ini urusan kemanusiaan, baru 20% urusan ketuhanan. Jadi Allah ini sangat manusiawi, tahu betul ya. Bahkan kalau ndak kenapa? Sesuai sabda Nabi ya, badan kita ini punya hak untuk dikasih makan, kasih minum, kasih istirahat gitu-gitu. Jadi singkatnya begini sebagai catatan penutup kesimpulan ya. Ini kan ayat yang 178 adalah ayat 188 adalah jangan kau makan harta kalian. Ini harta kalian atau harta orang lain maksudnya? Harta orang lain. Kenapa disebut harta kalian? Supaya kita biasanya menjaga harta kita enggak? Nah, dalam penjagaan harta orang lain itu hifdzul mal, kita seperti menjaga diri sendiri. Itu tafsir pertama. Tapi nanti silakan dibuka Nukat wal Uyun lebih banyak lagi, atau di Fathul Qadir ya Imam Syaukani itu lebih komplit lagi penjelasan begini, atau di Imam Al-Alusi. Bahwa pada harta orang lain ada hak kita. Pada harta kita ada hak orang lain, betul ya, namanya zakat ya. Maka Quran sudah pakai redaksi la ta'kulu amwalakum. Jangan makan harta kalian bainakum, di antara sama kalian, bil batil, dengan cara yang keliru. Waktu dulu biha ilal hukam. Waktu dulu dengan batil ya. Janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Itu dulu. Dalwun, Ustaz Iqbal yang ini magister sastra Arab. Al-Majistir, dalwah. Dalwun. What does it mean? Hah? Apa katanya? Oke. Dalwun ini timba. Coba buka surat Yusuf ya. Begitu datang sayyaroh, kafilah, fa'adlah dalwah, dia turunkan timba. Dalwa. Jadi tadlu menurunkan. Menyuap, Quran pakai bahasa menurunkan timba. Perhatikan ini. Ini sumur ya. Saya menurunkan timba begini. Kelihatan nggak timba saya? Jawab, kelihatan nggak? Nah, bertindak sesuatu yang nggak kelihatan orang lain namanya menyuap. Keren nggak bahasa Quran itu? Fa'adlah dalwa. Itu dulu menurunkan timba, turun. Nggak kelihatan kan? Ada suara nggak kalau menurunkan timba? Nggak ada. Demikianlah suap itu berlaku. Seperti menurunkan timba. Tujuannya untuk mengambil air. Nah, kalau di surat Yusuf ternyata fahaza ulab. Oh, ini anak ya. Oke, yang fa'adlah dalwa. Ayo turunkan timba gitu. Tapi di sini tuh dulu ilal hukam. Menyuap para hakim. Timba diturunkan tujuannya untuk mengambil air ya, atau mengambil kehidupan atau mengambil keuntungan tadi. Oke, litakulu faliqam min amwalin nas. Lalu kau makan ugal-ugalan ya. Harta itu ya, kemudian kau maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu ya. Dengan cara dosa bil itsmi wa antum ta'lamun, padahal kau mengetahui. Oke. Menarik, setelah itu jihad. Yas'alunaka anil ahillah. Qul hiya mawaqitul linnas ya. Ini ayat berikutnya, ini kan bulan Sabit ini. Ayat berikutnya tentang perang. Nah, itulah Quran. Jadi Quran ini seimbang, Islam ini seimbang kehidupan dunia dengan akhirat. Jadi jangan dikira Ramadan ini ibadah terus bertapa terus, tidak. Nah, jadi tahapannya merubah mindset, juhdun, jihad, daya gunakan fisik, ijtihad intelektual, akal, belajar dengan tadarus, belajar atau ngaji seperti kita di sini, dan mujahadah. Puncaknya adalah pendagian spiritual, memperbanyak doa. Is there a question? Ya. Yeah. Oke. Kita sudahi, saya kira itu saja ya penjelasan yang singkat, semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Jadi Ramadan ini adalah lokomotif membawa gerbong besar. Tuhan sudah tetapkan banyak hal di dalamnya. Nah, kita adalah tuan rumah yang menyambut tamu bernama Ramadan. Kita suguhi tamu ini dengan hidangan-hidangan yang disukainya. Apa itu? Puasa, tadarus, sahur, kemudian sedekah, zakat fitrah, zakat mal, kemudian banyak taqarrub ilallah, banyak membaca Quran dan seterusnya ya.
Jadi bulan ini sebenarnya bulan madrasah, bisa dikatakan begitu. Keluar dari sana kita sudah pinter. Bulan ini adalah bulan kita memasuki steam atau uap ya, sauna. Jadi keluar dari sana sudah hilang kotoran-kotoran kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.